Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Sanusi Dias, kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahim kembali. Patepang deui di channel Sanusi Dias, channelnya para pecinta pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar sahabat sekalian? Semoga kabar baik menyertai sahabat-sahabat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, keberkahan, keberlimpahan rizki, dan kedamaian jiwa, juga melimpahkan ridhonya kepada kita semua. Sahabat Sanusi Ilyas rahimakumullah, pada video kali ini saya ingin berbagi materi kajian Islam. Semoga tentunya bermanfaat, dapat menginspirasi dan mencerdaskan, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan dari isi video kajian Islam pada kali ini. Sahabat Sanusi Ilyas rahimakumullah, selamat bermajlis taklim. Baik, kita awali dengan pengertian takwa. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan kita penjelasan yang sangat menarik mengenai pengertian takwa. Beliau berkata, takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena petunjuk dari Allah karena ia takut akan siksanya. Berarti jika seorang tidak menjalankan perintah Allah, terus melakukan maksiat dan enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak termasuk kriteria orang-orang yang bertakwa. Apalagi jika ia adalah pelaku kesyirikan yang senantiasa melaksanakan tradisi syirik. Dan hal ini tentunya sangat jauh dari sifat takwa. Meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keharusan mutlak bagi setiap muslim. Kalau kemudian ada yang bertanya, mengapa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditingkatkan? Paling tidak jawabannya ada 3. Yang pertama, karena orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, takwa adalah bekal terbaik di dunia dan di akhirat. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Lalu yang ketiga, orang bertakwa akan mendapatkan keuntungan. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200. Ini 3 ayat yang menjadi jawaban kenapa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita tingkatkan, harus senantiasa kita upgrade. Kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya takwa bagi kehidupan seorang muslim, para khatib dan mubalig tidak bosan-bosannya mengingatkan diri dan jamaahnya agar senantiasa terus meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pahami bagaimana petunjuk dan cara-cara yang harus kita lakukan guna meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tema meningkatkan ketakwaan dengan PPKM. Kaum muslimin rahimakumullah, apa itu PPKM? Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah berikhtiar menerapkan beragam cara dan sistem
dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia kembali hidup normal dan sehat serta dapat berdaya kembali. Salah satunya memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini tentunya berlaku hanya sementara waktu saja pada saat pandemi atau wabah melanda negeri ini. Namun hadirin rahimakumullah, ada PPKM yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari selama-lamanya, tidak hanya saat pandemi saja. Dan ketika kita dapat menerapkan PPKM ini, maka insya Allah kita dapat mengokohkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. P yang pertama adalah perbaiki amal ibadah. Sudah kita mafhum bersama bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Salah satu ibadah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Islam adalah salat. Dan salat ini menempati posisi yang sangat strategis dalam peta keimanan seorang muslim. Kemudian salat ini pula yang akan dihisab pertama kali di yaumil akhir nanti. Apabila salatnya bagus, benar, maka dinilai bagus dan benar ibadah yang lainnya. Tetapi apabila salatnya rusak, maka akan dinilai rusak amal ibadah yang lainnya. Jadi salat itu merupakan barometer. Oleh karena itu, maka kita perbaiki ibadah salat kita. Sangat betul atau sangat baik, ada quote yang mengatakan, perbaikilah salatmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki hidupmu. Jadi hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita perbaiki amal ibadah kita. Maka insya Allah kita akan dapat meningkatkan, mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menegakkan salat dengan benar, maka salah satunya kita akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu yang kedua, agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita terapkan P yang kedua, yakni perbanyak berbuat kebajikan. Sudah kita mafhum bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Hal ini tentunya bertujuan agar kita memperbanyak bekal untuk kepulangan kita ke negeri akhirat. Karena dunia inilah tempat untuk menanam, dan di akhirat itu adalah tempat kita untuk memanen buah-buah dari amal-amal yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falyuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sami'na wa ata'na. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Pada ayat ini, hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita agar senantiasa memperbanyak amal kebajikan. Karena Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik, dan akan Allah beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan perbanyak amal kebajikan. Setiap amal kita yang kita lakukan, maka Allah akan balas dengan balasan yang setimpal. Tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha adil, tidak pernah menzalimi hambanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Begitu Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 78. Siapa orang yang berbuat kebaikan seberat zarah pun, maka Allah akan memperlihatkan balasannya. Dan siapa orang yang berbuat kejahatan seberat zarah pun, Allah juga akan memperlihatkan balasannya. Tidak ada pilihan yang lain selain kita perbanyak amal kebajikan. Insya Allah kita dapat meningkatkan, mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terapkan huruf K. Yang ketiga, yakni kembangkan potensi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Allah telah memberikan kita 3 potensi yang super dahsyat dalam diri kita, yaitu akal fikiran, kemudian hati nurani, dan fisik yang sempurna. Ini adalah anugerah yang super dahsyat, sekaligus modal kita untuk menjadi manusia yang super unggul. Jika kita mampu mendayagunakannya, maka kita akan menjadi manusia yang super unggul dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan kita bisa menjadi manusia yang paling mulia kedudukannya dibandingkan malaikat sekalipun. Kalau malaikat sudah jelas adalah makhluk Allah yang fitrahnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Tetapi manusia harus berjuang terlebih dahulu mengalahkan hawa nafsu ketika akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak kemuliaan manusia dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berjuang mengalahkan hawa nafsu buruk yang mengungkung dalam jiwa kita. Yang ketiga, mari kita kembangkan potensi. Sehingga ketika kita mengembangkan potensi ini, insya Allah kita dapat mengokohkan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lakukan muhasabah diri, yakni menghitung-hitung amalan-amalan yang telah kita lakukan. Apakah banyak amal salihnya atau banyak amal salahnya? Muhasabah ini sendiri bertujuan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hablum minallah, hubungan dengan sama manusia, hablum minan nas, dan hubungan dengan diri kita sendiri, hablum minan nafs. Bagi seorang muslim, muhasabah adalah hal yang penting dan sebisa mungkin tidak boleh kita lewatkan. Kehidupan yang kita jalani saat ini pun akan menentukan bagaimana kehidupan kita kelak. Apakah berakhir baik dan masuk surga, atau berakhir buruk dan masuk neraka. Saat inilah kita bermuhasabah. Andai dalam kehidupan keseharian banyak amal salihnya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus ditingkatkan. Tetapi seandainya ketika kita bermuhasabah banyak amal salahnya, mari kita perbaiki dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang maksiat, mari kita tinggalkan. Muhasabah diri ini adalah salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jelaslah, dalam ayat ini Allah mengajak atau memerintahkan kepada kita agar senantiasa bertakwa kepadanya. Kemudian, agar senantiasa kita memperhatikan bekal apa yang telah diperbuat untuk kepulangan ke negeri akhirat. Hadirin ikhwafillah rahimakumullah, marilah kita manfaatkan anugerah waktu dan kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita dengan ketaatan, dengan berbenah diri. Mari kita perbanyak amal-amal kebajikan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
Kaum muslimin rahimakumullah, demikian kajian ilmu pada kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu, keberkahan usia kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya agar kita senantiasa mengamalkan segala perintahnya sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.